hal Bu terkait dengan OJK. Yang pertama restro kredit. Restro kredit ini sebagaimana skenario awal dengan perbaikan perekonomian kita, dunia usaha kita, dengan mobility yang lebih longgar. Kita yakin ini beberapa perusahaan yang dalam restro sudah mulai membaik. Angkanya dapat kami sampaikan bahwa kalau dibanding tahun lalu, ya, jumlah yang direstro itu sudah turun 22,49%. Jadi 22,49% dari tahun lalu. Nah, kalau dari Desember 2021 yang direstro ini sudah turun 3,8%. Dan kalau dibanding bulanannya, mantumannya, sudah turun minus 2,51%. Lantas, apa ke depan yang kita lakukan? Yang kita lakukan, tetap kita meminta kepada perbankan untuk percepatan pembentukan cadangan. Karena apa? Karena kita ini sebagaimana tadi yang disampaikan baik oleh Bu Menteri, Pak Gubernur, Pak Yudi, ya kita sama-sama tahu ke depan ini tantangannya tidak mudah. Ya, adanya perang antara Rusia dan Ukraina, normalisasi kebijakan negara maju moneter, ya, dan juga ini adanya hyperinflation ya global. Nah ini kita tahu bahwa ini akan berimbas kepada perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana mengantisipasi ini khusus terkait dengan resto, sekali lagi kami minta perbankan untuk mempercepat pembentukan cadangannya. Ya, sehingga kita mempunyai buffer yang cukup ya dalam kondisi mungkin yang tidak kita harapkan. Dan kami yakin perbankan mempunyai bantalan yang cukup ya Bapak Ibu sekalian untuk membuat cadangan yang lebih besar ya. Paling tidak akan kita monitor sampai dengan akhir tahun ini. Ini dilakukan setiap bulan untuk cadangan ini. Berikutnya yang kedua, bagaimana terkait dengan mendorong ya, dunia usaha agar bisa pulih lebih cepat ya, dan juga sejalan dengan berbagai agenda global tentang perubahan iklim, kami memberikan ruang, memberikan insentif ya, akan lebih luas yang sekarang ini hanya kepada kendaraan berbahan bakar baterai, ini nanti akan kami perluas menjadi hulu hilir ya. Dan juga kami tetap mendorong UMKM lebih gencar lagi dengan berbagai program, ada Bangga Buatan Indonesia, ya, Gernas, ya, Gerakan Nasional, dan juga bagaimana kita mendorong program untuk belanja produk dalam negeri dan dengan membawa ekosistem UMKM dalam digital sehingga nanti pemasaran bisa dengan menggunakan e-commerce. Ini adalah memberikan ruang yang leluasa untuk UMKM bisa bangkit lebih tinggi lagi dan juga bisa memberikan kontribusi mengurangi beban penurunan ya aktivitas ekonomi karena tadi spillover dari berbagai kondisi global tadi. Ini yang kita lakukan dan kita mempercepat ya BPR dan BPRS untuk masuk dalam platform digital karena sekarang ini lembaga keuangan atau yang unregulated saja sudah masuk kepada produk digital. Dan ini kalau BPRS ini mempunyai ketentuan yang jelas dan juga ini kita awasi sebagaimana perbankan dengan kadar yang tentunya lebih longgar. Sehingga apabila ini masuk platform digital akan memberikan dorongan untuk akses keuangan yang lebih cepat, murah, ya karena ini pasti kita bisa penyalur untuk berbagai program PEN ya, yang bersubsidi dan dijamin oleh pemerintah. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga mengenai bursa karbon, kami terus mempersiapkan ekosistem untuk bursa karbon di Indonesia dan bekerja sama dengan berbagai
pemangku kepentingan, Kementerian Keuangan, dan juga Menteri KLH, dan kementerian lain terkait termasuk Bank Indonesia, bagaimana ini bisa cepat kita lakukan, dan ini nanti wujudnya adalah memberikan mandat ya kepada pasar modal untuk sebagai pusat perdagangan karbon di Indonesia. Jadi ini terus sedang kita lakukan dan kita proses. Demikian Bu Menteri, terima kasih.